Halo, 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 halo. Halo. Balik lagi nih sama kita di episode kedua bersama gue Bimo. Gue Rizda Amelia. Dan hari ini ada dua orang nih. Boleh diperkenalkan namanya Cantik-cantik siapa? banget nih. Siapa nih namanya nih? Gue Zahra Yasira. Gue Lutfia, biasa dipanggil Vivi. Oke. Sekedar info, mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswa baru nih. Iya. Udah mau jadi kakak kelas gue sih. Oh iya. Kakak tingkat. Udah nggak nih. mahasiswa baru lagi Iya. karena nanti kakak tingkatnya ditanya nih ruang dosennya di mana gitu. Nanti nyarinya bareng sama maba dia. oh iya. Kalau offline nanti ya. Iya. Coba perkenalan lagi, maksudnya si Zahra nih sebagai apa, siapa, Vivi apa gitu kerjaannya. Gue Zahra Yasira sebagai PR di Hima. Kalau gue Vivi sebagai SNS di Hima. Aktivis ya teman-teman, bukan sebagai iya. PR. Oke. Iya, benar. Oke, hari ini kita mau bahas tentang apa? Ini lumayan agak krusial nih pembahasannya, Bim. Kita bahas tentang pelecehan seksual. Aduh, pelecehan seksual ini sebenarnya lagi rame-rame banget nih. Rame banget, nggak selesai-selesai kayaknya Iya. pembahasannya. Sebenarnya nggak akan pernah habis sih, Riz ya. Betul. Karena ada aja sih di sana sih manusia-manusia yang aneh gitu ya. Iya. Bisa sampai melakukan hal seperti itu gitu kan. Iya. Gue bingung gitu loh, kenapa gitu loh ya kan. Kalian berdua santai aja ya, kita ngobrol-ngobrol nyantai kok, oke? Gimana kabar kalian? Gimana kuliahnya? Alhamdulillah berjalan lancar. Gimana kuliah online-nya? Enak sih jujur. Enak ya? Enaknya kenapa? Coba cerita-cerita. Karena kan kalau misalnya online tuh lebih gampang gitu loh, nggak harus kita ke kampus gitu. Terus kayak kalau misalkan kelas kayak langsung join aja gitu. Oh. Nggak apa-apa. Oh iya, benar. Tapi nggak sambil tiduran kan join kelasnya? Tapi gimana ya, kita kan yang sebagai pernah ngerasain offline kayak gimana gitu ya, Gitu. kayak gregetan gitu kayak aduh kok gue jadi nggak pinter gitu loh. Oh gitu ya? Oh gitu, karena mereka kan nggak pernah ngerasain kuliah Iya. offline, jadi mungkin... Sebenarnya mereka juga enak sih hitungannya kayak mungkin hitungannya buat mereka yang apa ya, yang rajin malah makin rajin gitu loh. Yang malas pun juga kayak ya udahlah. Gitu makin loh. males, betul. Tapi kayak kuliah offline juga banyak nggak sih Rintangan. Iya betul, masalah dan rintangan dan hadapan apa ya pokoknya itu kayak... Sebenarnya kayaknya rintangannya banyak. Cuma satu deh kayaknya. Males. Iya. Kayaknya itu. deh. Lebih ke Bener males nggak? ya? Kira-kira. Sama sinyal kadang kan. Oh sinyal. Oh iya, mati lampu ya tiba-tiba Oh, iya. mati lampu. Iya. Atau enggak ya udah tinggalin aja kelasnya, biasanya kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke pelecehan seksual ya guys. Tentang pelecehan seksual yang terjadi nih di belakang ini kan ada tentang masalah influencer, ada tentang yang anak DPR yang melakukan pelecehan seksual ya. Tanggapan kalian gimana? Gantian. Mau siapa dulu? Vivi dulu boleh. Jadi beberapa bulan ini kan banyak pelecehan seksual gitu kan. Terus kayak salah satunya yang lagi ramai itu yang pemerkosaan anaknya anggota DPRD Bekasi gitu. Terus itu tuh kayak sekarang pelecehan seksual tuh kayak lebih ke udah biasa gitu loh. Oh, normal gitu. Apa? Iya. Sudah dinormalize. Iya, dia sudah dinormalize, betul. Terus kayak kalau korbannya tuh lebih udah lo diem aja, ini udah biasa jadi kayak gitu. Iya, benar. Malah kayak udah lo mending tutup mulut daripada aib lo tuh kebongkar. Padahal itu bukan aib korban. Betul. Kalau menurut Zahra gimana? Bener sih kata Vivi, kadang kan kayak jadinya kayak korban misalnya udah speak up gitu kan, Iya. banyak banget, terus malah jadinya itu bumerang buat diri sendiri gitu, kayak kadang money can talk gitu kan. Oh iya, betul. Money can talk, guys. Kok dari Kakak Bimo gimana Kakak Bimo? Kalau dari gue sendiri ya tentang masalah pelecehan seksual terjadi, kenapa ya? Gue masih bingung kenapa pelecehan seksual itu korban tuh selalu disalahkan gitu. Kayak seakan-akan misalkan korban menjadi korban, misalkan seseorang menjadi korban dalam pelecehan seksual gitu. Ketika korban udah mencoba untuk speak up, malah dibilang kayak, lo mau beraib lo gitu loh. Iya. Gue kenapa gitu loh? Dia tuh udah mencoba untuk menghadapi masalah mentalnya, karena gue tahu itu pasti kan trauma ya. Trauma itu nggak gampang gitu diselesain. Tapi kenapa orang bisa ngomong kayak, anjir lo, waduh gitu. Kok lo bisa mengungkapkan aib lo gitu? Iya. Itu gue masih bingung sih sampai sekarang seperti itu kira-kira. Lebih ke pasti yang disalahin tuh ceweknya duluan gak sih? Iya. Kayak pelecehan seksual yang ngelakuin cowoknya, yang ngelecehin cowoknya, yang disalahin ceweknya. Pakaian lo kebuka kali, pakaiannya terbuka mini kali, makanya mengundang syahwat para lelaki. Sebenarnya kayak
lebih ke cowoknya nggak sih yang salah? Sebenarnya gini loh, Riz. Pelecehan itu tidak terjadi cuma kata cowok. Sorry ya, bukannya gue karena Iya cowok iya sendiri. ya. Boleh kan Tapi, kita sharing aja. Gini, gue bahas tentang masalah pelecehan seksual. Orang yang seperti gue aja gue pernah ngalamin dari cewek. Gitu. Maksud gue yang namanya pelecehan seksual ya udah, berarti orangnya itu yang salah gitu. Iya. Karena Bukan cowok atau ceweknya. iya, bukan cowok atau cewek, tapi emang karena orangnya gitu loh. Maksud gue jangan melihat suatu tindakan yang salah dilihat dari gendernya, karena kita kemarin juga sudah bahas tentang masalah kesetaraan gender. Seperti Iya, itu, di kan? episode 1 jangan lupa didengerin ya teman-teman. Nah, jadi menurut gue memang sebenarnya otak-otak pelaku ini nih yang harus bener-bener dibenerin. Itu gimana sih caranya, harus diselesaikan secepatnya tuh gimana gitu loh. Iya, iya. Itu sih. Siapa nih? Kalau menurut kalian nih, kayak kenapa sih pelecehan seksual tuh bisa terjadi? Kalau misalnya kan kebanyakan pelecehan seksual itu dari cowok ke cewek kan. Nah itu Maksudnya pelaku- sebagian besar gitu. Ya. Yang kita tahu tuh banyaknya dari cowok kan. Nah itu tuh sekarang lebih ke kayak nyalain cewek. Lo jangan berpakaian gini dong, lo namanya mengundang bla bla gitu. Ya maksudnya cowok emang boleh berimajinasi gitu kan, itu normal gitu. Tapi lebih ke imajinasi lo tuh jangan dikeluarkan gitu ke perilaku. Betul. Gitu, jadinya kalau misalkan kayak gitu kan lebih ke lo yang jahat, lo ngapain kayak gitu, ceweknya nggak ngapa-ngapain. Maksudnya kalau misalnya lebih ke berpakaian itu tuh lebih ke hak kita sendiri nggak sih? Iya, benar-benar. Jadinya nggak banget sih kayak gitu tuh. Nggak banget ya. Iya. Gimana Tapi Zahra? kalau menurut gue kan bener sih kata Vivi, cuman kadang kan sebagai perempuan bisa juga kita bikin defense sendiri kan. Kayak untuk mengurangi atau menghindari cowok-cowok pada kayak gitu ya bisa kita dengan menutup diri kita gitu. Kayak pasti matanya kan kemana-mana gitu kan. Pasti kita tertutup juga ya udah. Tapi kalau misalnya emang masih terjadi berarti memang pemikirannya aja yang salah. Pemikirannya aja yang salah. Gue coba kasih tanggapan. iya. Sebagai cowok Boleh. Karena di sini cowoknya cuma satu, jadi kita. Iya. Nah, sebenarnya itu pelecehan seksual terjadi. Sebenarnya kalau kata gue pikiran sebenarnya ya sudah itu nggak apa-apa. Tapi hal itu terjadi karena memang aksinya sebenarnya kalau kata gue. Sebenarnya kalau menurut gue ini pandangan menurut gue ya. Yang namanya contoh misalkan lo ketemu cewek di coffee shop misalkan, terus seksi terus cantik, ya udah misalkan pikiran gue kayak wah ini cewek seksi banget, ya udah gitu, nggak usah gue ungkapin dan itu kan ya udah gue simpan aja gitu. Tapi kalau misalkan gue kayak mulai ngeliat wah cewek seksi, kiu kan enggak banget, itu kan Itu udah mulai, itu itu udah menurut gue gitu adalah kan. pemikiran memang nggak bisa kita halang-halangin sih, tapi menurut gue aksi. Jadi kalau misalkan aksi kita tahan itu nggak bakal terjadi sih, itu menurut gue seperti itu kira-kira gitu. Iya, makanya lebih ke makanya pelecehan seksual itu kan terjadi karena emang perilaku mereka gitu loh. Kalau misalnya imajinasi tuh menurut aku kayak ya setiap manusia punya imajinasi sendiri-sendiri. Iya. Cowok emang normal juga berimajinasi. Iya. Cuma Imajinasi manusia tuh Iya. tidak terbatas, ya kan? tergantung pandangan. Ya betul, tergantung pandangan, tindakan, Iya. kelakuan yang tadi Bimo bilang. Terus kalau Sama ini deh, menurut gua kenapa ya pelecehan di Indonesia tuh jarang banget di speak up, kenapa ya? Gua masih bingung deh. Menurut kalian tuh gimana sih? Kayak kenapa banyak banyak halangan untuk menuju trending gitu loh. Jadi kayak misalkan ada seseorang melakukan pelecehan seksual, dia udah speak up tapi nggak hilang gitu loh, kabarnya hilang gitu. Menurut kalian kenapa? nggak ada yang sampai selesai gitu Iya ya? gitu. Karena kalau kita tahu sampai sekarang aja nih yang tentang masalah influencer itu masih belum selesai tuh. Iya. Karena masih banyak korbannya tuh. Nah, menurut kalian gimana? Jadi kayaknya tuh hukum emang masih lemah gitu kan. Kayak kadang yang tadi gue bilang lagi gitu, balik lagi ke money can talk gitu kan. Dimana orang udah berani untuk speak up, tapi ya dia kalah gitu. Atau enggak terkadang malah jadi suatu bumerang buat dia yang akhirnya diserang sama orang lain kayak oh lo yang salah gitu, kenapa lo speak up gitu. Padahal sebenarnya ya benar aja gitu, karena kan mengungkap pelaku. Iya, benar. Kalau dari Vivi gimana? Kalau dari aku tuh kayak sebenarnya tuh speak up tuh penting loh. Jadi kayak ngasih tau ke orang lain kalau ini tuh nggak bener. Terus kayak
ini tuh ada banget dampaknya untuk si korban gitu loh. Terus jadinya zaman sekarang tuh malah kayak ngapain lo speak up, lo yang ada nyebar aib gitu. Gitu sih. Oh. Dari Ibu Rizda, gimana coba tanggapannya? Kalau dari aku lebih ke ya gimana ya? Pokoknya intinya pelakunya kalau bisa terjerat deh gitu. Jadi kayak bukan pelaku, jadi kayak korban itu harus lebih bisa menyuarakan aja sih. Karena sekarang tuh udah banyak juga kan yang aware sama pelecehan seksual, jadi banyak juga yang dukung gitu. Kalau misalnya money can talk yang dibilang sama Zahra tadi, kalau misalnya kita juga didukung sama orang yang peduli sama kita tuh kayak enggak, gue emang pengen nih si orang nih kena gitu ganjarannya karena udah ngelakuin hal yang kayak gitu ke gue kayak gitu Gitu. sih. Soalnya Yang- peraturan di Indonesia bener. juga kayak kurang ini nggak sih, Kurang memperkasai untuk Iya. masalah pelecehan seksual. Iya, Betul. Iya. Kurang Kurang tegas. berpengaruh gitu kan. Iya. Nah sebenarnya kalau ini pemikiran gue sendiri ya tentang masalah kenapa masalah pelecehan seksual tuh nggak terekspos gitu kan. Karena menurut gue orang-orang zaman sekarang tuh ya udah menormalize tentang pelecehan seksual gitu. Kayak misalkan contohnya yang dilakukan oleh influencer satu ini yang kemarin yang tentang masalah ada yang perempuan dipegang-pegang itu kan ternyata katanya banyak penonton di sana ngomong pas si cewek diperlakukan hal tersebut, penontonnya malah ngomong kayak emang nggak enak dienakin. Terus gue kayak wah gila, orang zaman sekarang kenapa pemikiran sampai situ gitu loh. Itu maksud gue, jadi orang zaman sekarang tuh menurut gue sudah menormalisasikan tentang masalah pelecehan seksual gitu. Jadi pelecehan seksual ya udah sering terjadi, jadi buat apa gue ngurusin. Ya betul. Iya. Gue kira seperti itu sih kayaknya. Intinya kalau misalnya ngomongin masalah enak itu kalau sama-sama mau nggak sih? Kan kalau di kasus pelecehan seksual itu kan cuma satu yang mau, yang satu lagi kan nggak mau. Jadi kayak udah pasti nggak ada tuh rasa yang disebut enak itu tuh nggak ada gitu. Pasti kan pemaksaan gitu, keterpaksaan kan dalam hal melakukannya. Tapi Oke. bukan cuma di Indonesia doang loh, di luar negeri, di US gitu. Contohnya kasus beberapa tahun lalu itu, aku pernah lihat ada yang pemilihan Supreme Court gitu di US. Itu namanya Brett siapa gitu, namanya Brett gitu kan. Itu dia tuh jadi dia pas pemilihan itu tuh ternyata ada kasus kalau saat dia umur 17 tahun itu dia melecehkan wanita umur 15 tahun. Terus jadinya dikasusin saat pemilihan Supreme Court itu akhirnya di voting gitu. Terus kayak ada yang ngebela kalau ini kan masih muda, waktu itu juga kasusnya tuh udah lama banget, terus dia masih muda, katanya juga berpengaruh alkohol gitu kan. Terus akhirnya di voting, terus akhirnya hasilnya seri gitu. Berarti kan ada satu orang penentu kan untuk si voting ini. Terus si satu orang ini tuh ternyata kayak masih berpihak ke si Brett ini, terus jadinya kayak kasusnya nggak diapain. Padahal tuh orang-orang udah protes, walaupun udah selama itu, masa segampang itu sih kayak Selesainya gitu. Nah kan kita nggak tahu ya trauma yang disebabkan oleh dia tuh masih sampai sekarang atau udah selesai gitu kan, karena masalah trauma itu kan susah banget ngilanginnya, lama dan dalam jangka waktu yang lama juga kan. Padahal korbannya juga cendekiawan juga loh. Iya. Sebenarnya tentang masalah pelecehan seksual ini bisa ditemuin di film. Kalau lo tahu ya, Iya. gue pernah nonton film namanya Hope. Itu tentang anak kecil yang diperkosa kalau nggak salah sama orang mabuk. Ya. Itu maksud gue kayak kenapa orang mabuk sampai punya kapasitas untuk tidak dijerat oleh hukum gitu loh. Maksud gue ketika seseorang mabuk itu masih bisa sadar menurut gue. Masih bisa memikirkan kayak oh ini benar gitu loh. Maksud gue sampai sekarang itu sih yang menjadi pertanyaan gue, kenapa orang setiap kali ada tentang masalah kasus tentang pelecehan seksual dibilang kayak oh waktu itu dia lagi mabuk nih gitu kan. Terus kenapa ya udah dia melakukan pelecehan seksual gitu loh. Lu nggak bisa menormalisasikan kalau misalkan orang melakukan pelecehan seksual itu karena mabuk, ya dia nggak salah gitu loh. Nah sebenarnya nih menurut gue tentang masalah pelecehan seksual ini masih dianggap tabu loh di Indonesia. Betul banget. Sebenarnya tentang masalah pelecehan seksual ini kan bisa diadaptasikan melalui pelajaran sex education gitu. Tapi di Indonesia ini sex education juga masih dianggap tabu menurut gua. Kalau misalkan kita menjadi orang tua, menurut kalian apakah perlu
kita melakukan sex education kepada anak kita? Dari kalian kayak gimana? Coba. Menurut aku sih perlu, karena kan kayak sekarang yang kita ini kan kurangnya sex education kan. Kalau misalnya kita bikin sex education dari dini tuh, masih dari kecil, pasti dia ngerti hal mana yang harus dia lakuin, hal mana yang harus dia hindarin gitu. Jadi kayak bukan hal yang tabu gitu, kayak ngeliatnya juga ini tuh apa gitu, bingung dia pasti kan. Kayak pasti harus dari dini sih menurut aku. Iya, setuju sih. Ya. Jadi kayak dari di luar negeri tuh udah dari dini itu udah diajarin sex education gitu loh. Jadinya udah tahu mana yang baik, mana yang enggak. Terus tapi sebenarnya di Indonesia juga ada sih orang tua yang Udah aware. iya, udah Tapi aware, belum banyak yang gitu bijak, kan. iya. Tapi belum banyak. Udah dari kecil tuh udah diajarin sex education gitu. Kalau gue sih lebih ke, kan sex education gak ada diajarin di sekolah kan. Itu tuh emang peran orang tua sangat amat dibutuhkan karena itu. Menurut gue lebih ke dari dini, tapi orang tuanya juga harus tahu gitu dimana saat dia tuh udah bisa ngerti dan udah bisa memilih juga. Jadi kan kalau misalnya kita kasih pemberian sex education ke anak kita, kalau misalnya dia emang belum ngerti kan susah juga kan, gimana nanti pasti dia kayak kena apa ini bla 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 gitu. Iya, malah cari tahu, malah nanti karena dia udah cari tahu dia penasaran, terus malah melakukan hal yang nanti malah terjerumus gitu kan. Karena kalau penasaran itu kan riskan banget kan, riskan banget kalau penasaran. Ada penasaran pengen tahu setelah udah tahu selesai, ada penasaran yang setelah udah tahu pengen lagi kayak gitu. Makanya masalah sex education ini harus kita tahu nih, harus kita berikan kepada anak sebelum mereka penasaran gitu. Karena penasaran itu benar-benar hal yang sangat berbahaya. Contoh misalkan anak penasaran tentang masalah sejarah gitu, dan dia bakal cari tahu nih tentang sejarah. Tapi kalau misalkan anak penasaran tentang masalah hal yang berbau seks, itu bakal mencari tahu terus gitu, sampai ada titik dimana dia merasa kayak oh ya udah puas gitu, udah selesai gitu masanya, gitu sih kira-kira gitu. Tapi biasanya kalau orang penasaran itu penasaran kan sampai dia kayak udah puas dan udah bosen, jadi udah nggak ada yang dia udah nggak bingung dan udah nggak pengen tahu lagi, baru dia selesai. Nah itu tuh masalah kalau di dunia yang seperti ini kan luas banget kan, jadi kayak cangkupannya tuh luas banget, jadi sebelum dia puas pun itu tuh udah terjerumus dan akibatnya tuh udah jelek banget gitu. Jadi kalau udah terjerumus ke dunia yang seperti itu tuh kan bisa mempengaruhi semua kan. Ada juga kan kena saraf otak lah atau kayak gimana, sering nonton gitu-gitu kan. Jadi kayak emang bahaya gitu loh. Kalau bisa, kalau sebelum terjerumus sebaiknya dicegah dulu biar tidak keterusan. Kadang kalau terjerumus juga suka ada yang jadi edik gitu kan. Nah, pakai narkoba jadi jatuhnya kayak gitu. Betul kan? Jadi kalau misalkan orang tua tuh, aku pernah dengar ada orang tua yang ngedidik anaknya sex education tuh udah dari kecil. Jadi kayak bener-bener ngasih tahu. Jadi kayak nonton videonya tuh bareng-bareng orang tua. Jadi kayak ini gini loh, ini gini. Terus kayak misalnya ke klub atau enggak, kamu kalau minum sama mama aja ya, atau enggak sama papa aja ya gitu loh. Jadi biar nanyanya ke orang tuanya, jadi dia nggak penasaran sendiri. Nggak ngumpet-ngumpet juga gitu. Tapi justru gini ya, bimbingan seperti itu dianggap sama orang-orang tua. Contoh misalkan orang tua kita kayak, ih apa sih kayak gitu loh. Kayak misalkan contoh tadi kayak diajak nonton video bareng, kayak misalkan nih nanti kalau misalkan kamu gede jangan sampai seperti ini. Itu kan bentuk sex education. Tapi kalau misalkan tetangganya gitu atau orang tua kita kayak, ini nih si ibu ini nih anaknya diajarin begini. Orang tuh cuma ngeliat masalah tentang jeleknya aja gitu, tapi nggak ngeliat tentang masalah sisi positif dari hal tersebut gitu loh. Karena kita melakukan ini tujuannya untuk masa depan anak kita yang menjadi lebih cerah gitu loh, ya kan? Maksud gue seperti itu. Jadi kayak sebenarnya susah sih melakukan hal itu karena ya pemikiran orang zaman sekarang masih dianggap tabu itu. Ya, karena ada di Indonesia juga kayak udah kental banget nggak sih sebenarnya, kayak misalnya kamu tuh harus lemah lembut ya, harus kayak sopan, sama santai, itu bagus. Cuma jadinya kalau misalnya pakai balik lagi ke baju mini kayak gitu, jadi lebih ke kayak kurang gitu loh. Kalau gue lebih pengen nekenin ke orang kan, kita juga nggak bisa kan salahin culture kan. Kita di sini maksudnya di sini mostly agamis, jadi hal-hal yang kayak gitu kan dosa gitu kan. Cuman
iya dosa, tapi kan kita juga harus tahu dong. Maksudnya kalau misalnya kita nggak tahu dan kita melakukan itu, gimana ya ngomongnya? Mungkin untuk tindakan preventif kali ya. Nah itu jadi Untuk kayak mencegah. kita juga semua tahu kan itu dosa. Tapi kalau misalnya ada pun kan orang yang ya dosa gas-gas aja gitu kan, lakuin aja gitu. Nah hal-hal itu loh yang bikin kayak orang tua kita tuh orang tua zaman dulu sih gue lebih nekenin, karena orang tua zaman sekarang udah lumayan ada yang open minded dan udah lumayan banyak belajar. Jadi Benar udah tahu kan orang tua zaman dulu tuh kayak kita menyampaikan rasa kasih sayang aja tuh tabu gitu. Kayak kita pelukan sama adik kita tuh masih Iya, tabu. betul. Kayak Iya, gitu iya, kita iya, tuh iya, pelukan iya. sama teman kita gitu. Nggak usah jauh-jauh lah, maksudnya kayak melakukan kegiatan kayak gitu, maksudnya kayak kita maksudnya pingin menyalurkan rasa kasih sayang gitu kan. Cuman jadinya awkward, jadinya tabu Iya. karena emang nggak pernah dicontohin dan kita nggak pernah melihat itu. Jadi jujur gue tuh nggak pernah melihat secara langsung gitu loh orang Indonesia misalnya suami istri yang gue kenal tuh menyalurkan rasa kasih sayang kayak pelukan. Jadi mereka tuh ya menjaga gitu di depan anaknya. Sebenarnya kalau menurut gue itu juga nggak bisa dibenarkan, karena kita juga perlu dong tahu kalau orang tua kita tuh saling sayang gitu kan, jadi menunjukkan sikap yang emang saling menyayangi gitu. Kalau misalnya kita nggak dikasih lihat dan kita nggak tahu kan, jadi kita juga nggak tahu mau memperlakukan orang kayak gimana, kayak gitu sih kalau gue. Balik lagi tentang masalah pelecehan seksual, gue mau nanya dari kalian itu pernah mengalami atau di sekitar kalian pernah ada yang mengalami hal tersebut atau enggak? Kalau memang ada, boleh diceritain. Gue sih enggak. Jangan sampai. Mungkin teman atau pernah cerita atau Ada sih teman, jadi teman tuh jadi dia teman dekat aku, terus kayak cerita dia pernah ke salah satu tempat donat yang ada di Indonesia itu, nah di Jakarta. Terus dia datangnya sendiri gitu kan. Dia pakai hijab, pakai yang pasmina di gini yang tertutup gitu loh. syar'i kah? Enggak. Pasmina. Oh, pasmina. Iya. Nah terus pakai kemejanya tuh panjang sama celananya tuh bukan jeans, malah kayak kulot. Kayak celana Jogger. Iya, dan itu berarti nggak sama sekali nggak ngebentuk badan dong. Terus jadi pas dia masuk tempat donat itu kayak ada segerombolan om-om malah, itu sekitar 3 orang. Itu malah kayak sini dong gitu. Itu dia pas masuk itu dia beli donat kan itu. Terus pas dia keluar lagi malah ngomong, "Dek, sini dong," gitu, duduk. Sombong banget. Jadi kayak sampai orang tua aja itu tuh masih kayak catcall yang nggak banget ya. Nggak banget. Emang yang paling sering terjadi tuh catcall nggak sih kalau kita ke cewek-cewek, maksudnya kita lagi jalan mau ke Indomaret pakai pakaian yang tidak menunjukkan apa-apa, tiba-tiba di QQ cewek, gimana Bim? QQ. Lu tau gak, gue sampai sekarang masih mikir gue pernah melakukan hal itu apa enggak gitu, karena gue pikir kayak aduh parah banget nih gue kalau pernah kayak catcall QQ gitu. Yang penting kan enggak sekarang, maksudnya udah tahu jadi enggak gitu. Iya. Kalau cowok-cowok tuh kan emang QQQ gitu. Iya, Terus kalau dari gue sendiri sebenarnya ada dari teman gue juga tuh, teman dekat gue, sahabat gue cewek. Jadi kejadiannya waktu SMA sebenarnya, nah si cowoknya ini kan emang teman dekat gue juga ya, jadi emang kita dekat semua gitu loh. Tapi di posisi saat itu si cewek ini udah punya pacar gitu. Nah tapi si cowoknya ini memang tertarik, cuman tertariknya bukan tentang cinta, tapi tentang hal yang berbau seks gitu. Maksud gue kayak gitu kan. Nah sampai di mana saat lagi istirahat, teman gue ini yang cowok ini tiba-tiba benar-benar langsung melakukan hal itu gitu, langsung kayak maksudnya kayak langsung dilakukan gitu di depan mata gue, karena gue kan orangnya nggak pernah melihat hal itu kan. Gue kayak anjir lu ngapain gitu loh, maksud gue lu ngapain megang kayak gitu, gue bilang gitu kan. Terus dia ngomong kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus nah sahabat gue cuma diem aja yang cewek itu. Akhirnya setelah pulang sekolah gue cuma nanya kayak lu nggak apa-apa dipegang kayak gitu, gue bilang sebenarnya gue nggak suka sih dipegang kayak gitu, cuman gue bingung mau ngelawan kayak gimana, kata gitu kan. Lu juga temennya dia, sementara kita juga semuanya deket, terus mau kayak gimana, kata gitu kan. Terus gue bilang juga, karena gue juga kan itu kan bingung ya, gue mau harus melakukan hal apa. Jadi akhirnya gue cuma ngomong kayak ya udah mau kayak gimana lagi, gue juga nggak ngerti sama dia gitu. Jadi ya itu
lama sih selesainya kayak gitu. Lebih iya kan, balik lagi takut kan pasti. Iya. Gak enak nanti ini kayak gini, nanti kita temenannya jadi berubah, ntar kayak pokoknya kebanyakan gak enaknya padahal kita korban ya kan. Sebenarnya bingung sih Riz, Iya. cara menanggulangi atau apa ya, buat nyelesain tuh bingung gitu, karena di posisi gue itu ini sahabat gue gitu kan, dulu sahabat gue juga kayak masa gue harus kehilangan temen sih buat ngelakuin itu. Cuma kan seharusnya kalau gue waktu itu berpikir secara jernih ya, harusnya ya lu kalau punya temen kayak gitu ya udah lu jauhin aja gitu. Ya, tinggalin aja Nggak daripada bisa dibilangin juga kan, Iya. ditegur gitu. Sebenarnya pernah ditegur, cuman biasa aja nih ya, pelaku pelecehan seksual tuh orangnya bener-bener apa, Batu. denial Gitu. kayak misalkan gila lu udah ngelakuin ini, apaan sih, enggak biasa aja, orang dia biasa aja kayak gitu. Iya. Jadi kayak dia menyalahkan keadaan, menormalkan. menormalkan Karena atau korbannya juga diem. iya, Jadi karena dia dia kayak, takut, iya. ngerti kan lo? Iya. Itu yang sebenarnya masih bingung sih di pikiran gua gitu. Nah, gua mau nanya ke kalian tentang gimana cara menanggulangi atau mengatasi Bimo. Oh iya, menanggulangi BMKG ya. BMKG kita banjir lagi dari Waduh. kemarin, menanggulangi terus Oke, gimana caranya mengatasi dan mencegah. dan mencegahnya dari kalian seorang perempuan, gimana kira-kira? Mau siapa? Oke. Kalau dari aku, mungkin kalau aku ya, misalnya dari diri aku gitu. Kalau misalnya itu aku lebih menutup baju aku gitu kan. Terus lebih aware gitu loh sama, misalkan bisa di tempat umum gitu kan. Kayak misalnya di bis, banyak banget kan kejadian di bis-bis gitu, Iya, tiba-tiba benar. kayak kan berdiri gitu kan, penuh banget. Terus dia kayak nempel gitu Nempel. di belakang gitu kan. Kayak mungkin lebih apa ya? Lebih kita juga bisa galak gitu loh. Mawas sama diri kan iya, ya. iya. Kita harus bisa negur Tegas gitu loh, gitu. ya tegas. Ngasih tahu kayak jangan kayak gini gitu. Ngasih tahu sih yang penting. Kalau menurut aku tuh benar sih kayak ngasih tahu gitu kan. Iya. Terus untuk berpakaian ya bisa juga dijaga, tapi balik lagi kita tuh punya hak untuk Iya. berpakaian kayak gimana Iya. juga, asalkan pakai baju gitu enggak? Iya, benar. Asalkan jangan sampai nggak pakai baju ya. Waduh. Enggak, walaupun mau nggak pakai baju harus tahu tempat gitu Iya. ya kan. Tahu tempat. Dikondisikan tempatnya. Iya, dikondisikan terus- tempatnya betul. Terus kalau misalnya ada yang kayak catcall atau kayak gimana tuh harus berani negur gitu. Ada cewek itu bener-bener sampai marah-marah terus kayak nunjuk gitu loh, karena nggak bagus gitu loh. Gimana Iya. sih pelecehan seksual itu? Gitu deh. Kayak enggak banget gitu loh, hei. Tidak ada yang bisa dibenarkan dari pelecehan seksual. Iya. Benar, Padahal itu tuh lagi di mall, terus kayak ya udah ini mall, ini bukan pasar gitu. Jadi ya Di pasar juga nggak boleh. Ini nggak boleh. Dimanapun nggak boleh, tetap nggak boleh si di mana. ceweknya juga pakai pakaian yang benar. Gitu. Iya. Maksudnya sesuai dengan Sesuai. keadaan gitu kan. Kalau gue sih belum ditanya, gue jawab sendiri. Boleh, silahkan. Gak ada yang nanya gue jawab sendiri aja deh. Kalau gue lebih ke apa? Kayak ceweknya tuh harus berani ngelawan sih. Kalau misalnya kita diem aja juga kayak mereka makin merasa mendominasi, karena cowok itu kan ngerasa kayak dia tuh bisa ngerendahin cewek karena merasa lebih kuat kan. Tapi cewek tuh juga bisa loh lebih kuat dari cowok gitu. Kita tuh harus ngelawan, bukan yang kayak kita diem aja. Kalau kita diem aja mereka pasti malah makin kan. Jadi kayak kenapa gitu kan, mau ngomong apa gitu, saya kayak lawan aja gitu, karena nanti pasti dianya juga apa kenapa kayak gini gitu kan. Biasanya kan cewek tuh terkenalnya lemah, Iya. terus Iya. nggak bisa ngelawan kayak gitu kan. Kalau gue sih lebih kayak gitu. Kalau dari gue ya, ini gue lebih ke sebenarnya lebih gimana caranya tidak terjadi pelecehan seksual, karena pelecehan seksual kan banyak dilakuinnya kan sama pria-pria kan. Nah, kalau menurut gue sendiri sebenarnya nih, untuk gimana cara kita tidak menjadi pelaku pelecehan seksual, menurut gue ketika lo sudah memikirkan hal sesuatu yang berbau negatif, ya sudah, lo tahan sampai situ, keep it yourself, nggak usah sampai lo melakukan sebuah aksi gitu loh. Contoh misalkan ada contoh misalkan yang sempat rame di waktu itu yang tentang masalah ada perempuan yang pakai baju seksi terus dibilang kayak
itu nggak apa-apa misalkan foto lo dijadiin jadiin kalau nggak salah, ya jadi pemuas imajinasi gitu kan. Terus dia ngomong kayak ya udah gitu loh maksud gua. Nah itu kan berarti kalau misalkan sampai jadi pemuas imajinasi berarti kan itu sudah melakukan aksi gitu kan. Tapi kalau misalkan lu melihat foto itu lu keep it yourself, ya udah gitu nggak bakal terjadi gitu loh kan. Sama halnya seperti kayak misalkan kalau misalkan tadi yang gue bilang tuh tentang kayak lo ke coffee shop terus lihat cewek cantik seksi, ya udah keep it yourself aja gitu loh. Sama menurut gue juga tentang masalah wanita nih, wanita kan dianggap dianggap sebagai wanita yang kurang berani kali ya, lemah gitu. Sebenarnya satu gimana caranya dia bisa kuat menghadapin masalah pelecehan seksual adalah orang sekitarnya sih menurut gue yang harus lebih ngedukung. Benar-benar. Kalau menurut gue kalau misalkan ada sesuatu hal pelecehan seksual dan korban sudah speak up, lo harus tetap memusatkan perhatian lo kepada korban dan lo tetap harus mendukung korban karena sampai kapanpun lo harus lo harus mengapresiasi karena korban sudah berani speak up. Betul. Karena speak up itu susah gitu loh. Iya. Jadi jarang. Sampai kapanpun atau misalkan sampai masalah mencapai titik terang, lo harus tetap berpihak kepada korban sih. Itu menurut gue seperti itu sih kira-kira. Gitu. Makanya jadi yang paling penting itu kalau misalnya ada pelecehan seksual di teman-teman, misalnya jangan sampai di sekeliling kita kayak gitu, itu mending hal pertama yang kita lakuin itu tuh ngedengerin cerita mereka. Jadi kayak mereka tuh butuh curhat, terus kayak misalnya kalau dia mendem gitu kita bujuk gitu atau enggak kita beri waktu gitu loh. Iya. Jadi cukup dengerin dia aja gitu loh. Jangan berpihak kayak ya soal lo sendiri gitu itu. Nah iya itu yang bikin orang jadi malas kayak soal lo sendiri kenapa pakai nah itu ya gitu nggak usah cerita sama lo kayak gitu. Iya. Kayak curhat gitu kayak. Iya. Ya lo sih gitu. Ya udahlah nggak usah cerita sama lo gitu loh. Atau enggak jangan cuma dijawab kayak Iya, nah itu kasih respon gitu loh. Atau enggak kayak lo masih mending kayak gini itu tuh. Lo masih mending kayak gitu, gue kayak gini. Adu nasib ya kan jadinya. Nah, kalau menurut jadi sebenarnya untuk pelecehan seksual kalau udah berani speak up, ya sudah coba kita kasih perhatian lebih ke mereka karena ya sudah dia udah mengalami hal yang berat gitu kan, terus gitu. Karena jujur susah loh kalau yang menyembuhkan trauma itu. Iya. Susah. Luka mendalam, terus itu bisa lama gitu. Dan bisa timbul kapan aja. Iya. Kalau misalnya trauma lagi ini tiba-tiba ketakutan gitu kan, mikirin. Pokoknya butuh didengar ya, korban itu butuh didengar dan butuh didukung. Gue pengen ngomong sekali lagi deh, tidak ada yang bisa dibenarkan dari kegiatan pelecehan seksual. Gitu. Jadi pelaku tuh udah nggak ada excuse-nya gitu kalau misalnya dia ngelakuin itu. Nggak ada deh alasannya mau ini kayak mau itu kak, nggak udah skip. Namanya pelecehan seksual tidak bisa dibenarkan dan susah untuk diampuni sih kalau kata gue. Iya. Karena ya lu sudah melakukan banyak hal negatif kayak bikin trauma orang, terus merugikan orang lain gitu. Pasti juga pelecehan seksual tuh korbannya nggak dikit. Iya. Gitu. Kira-kira itu gitu sih. Oke. Kenapa nih? Oke, sekian dari kita tentang masalah pelecehan seksual. Makasih juga dari kepada Vivi. Zahra dan Vivi yang sudah datang pada hari ini. Makasih juga. Jauh-jauh dari Bekasi Waduh. ke Tangerang. Enggak apa-apa ya sharing-sharing kan. Oh ya betul sharing-sharing. Oke, berakhir sudah di podcast kali ini ya episode tentang masalah pelecehan seksual. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk nonton di podcast sebelumnya atau dengar di podcast sebelumnya. Oke. See you. See you. Dadah.